kalau berdasarkan RPS kan kegiatannya adalah latihan pemecahan masalah. Jadi nanti kita coba berlatih soal-soal. Saudara siapkan apa namanya kertas untuk orek-orek. Sebenarnya saya pengen itu bisa ini ya, biar interaktif itu bisa menampilkan hasilnya di screenshot, ditampilkan di Google Jamboard. Tapi ternyata sekarang Jamboard sudah tidak bisa, jadi tidak bisa menggunakan tool itu untuk apa interaksi mengerjakan dari saudara. Tapi tidak apa-apa, kita apa namanya diskusikan eh, sambil saudara siapkan alat tulis ya, kertas, ballpoint untuk mengerjakan. Hmm. Sudah hadir semua ini? Berapa orang yang hadir? Baru 44 Pak. Eh, kurang 5 lagi kayaknya. Oke, ini dari yang news. Baik, saya bentar ya, saya tampilkan soalnya. Kemarin itu sudah pernah saya share soal-soal tentang ini belum ya? Aturan penjumlahan perkalian permutasi kombinasi itu. Kalau enggak ini saya copy beberapa. Hmm. Ya, ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita semua berdoa untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, baik para mahasiswa sekalian, hari ini kita coba review beberapa soal. Saya pilihkan beberapa problem untuk mereview tentang aturan pencacahan. Eh, ini masuk ke pertemuan ke-7.
Jadi nanti setelah Lebaran, saudara persiapan untuk mid semester. Mudah-mudahan sudah bisa mulai sambil mereview apa-apa yang sudah pernah kita pelajari. Nah, ini saya sajikan beberapa soal-soal terpilih. Nah, saudara bisa mulai sambil mencoba, ya. Jadi nanti saya tampilkan. Bisa terlihat enggak nih? Terlihat Bapak. Bisa, Pak. Oke, ya. Nah, kalau terlihat, silahkan saudara langsung latihan saja, ya, ngerjakan. Kalau bisa ditulis di apa namanya? Buku latihan gitu ya. Di buku latihan saudara tuliskan ini 3 soal pertama saya review. Nomor 1 itu rute terpendek pada bidang koordinat dari titik 1,2 ke titik 5,7. Ini kita sudah pernah bahas. Saudara bisa selesaikan dengan menggunakan aturan penjumlahan itu ya, atau menggunakan prinsip kombinasi. Sebenarnya soal seperti ini tuh bisa juga diperluas untuk 3 dimensi. Jadi nanti kalau ada koordinatnya adalah IGZ, maka bisa bisa juga. Jadi misalnya ini saya perluas soalnya tambahi. Jadi berapa banyak cara, misalnya eh, atau banyak rute rute berbeda ya, untuk suatu objek bergerak pada ruang dimensi 3 dari koordinat atau dari titik, misalnya saja titiknya berapa? 1,2,3 ke titik misalnya eh, berapa? 4,6, atau 4,6,8 atau 7 aja lah. Nah, jadi problem ini bisa memanfaatkan aturan penjumlahan ataupun aturan kombinasi. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1 dan 2? Terlihat jelas enggak? Terlihat jelas, Pak. Oke, saya nggak perlu perbesar ya. Ini dulu. Silakan dicoba. Kemudian nomor tiga itu 5 orang akan duduk di mobil berkapasitas 6 kursi, termasuk kursi pengemudi. Jika hanya 3 orang yang dapat mengemudi, tentukan banyak cara mereka duduk di mobil. Jadi ada 6 kursi, akan mobil berkapasitas 6. Biasanya kan 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Kalau apa namanya, salah satu itu kursi pengemudi, nah, tentu harus bisa diisi oleh orang yang bisa mengemudi. Nah, ternyata dari 5 orang yang akan naik mobil, 3 orang yang dapat mengemudi. Berapa banyak cara mereka duduk? Itu soal nomor 3. Ini juga terkait dengan aturan perkalian nih. Kemudian berikutnya adalah nomor 4. Ini nomor 4 itu suatu string. Jadi bilangan dengan string itu bedanya, kalau bilangan itu, kalau disebut bilangan biasanya asumsinya di depan itu tidak boleh 0. Tapi kalau string itu sangat mungkin di depan itu ada 0 gitu ya, ada 0 di depan. Nah, ini suatu string terdiri dari 10 angka, yaitu angka yang
pembentuknya adalah 0, 1, atau 2. Jadi 10 angka, 0, 1, atau 2. Bobot string didefinisikan sebagai jumlah angka-angka dalam string tersebut. Nah, sebagai contoh, ada string ini 000, 200, 2001. Ini punya bobot 5. Kamu cek jumlah angkanya adalah 5. Nah, pertanyaannya, berapa banyak string dengan bobot 5 secara keseluruhan? Saya tanya dulu, soal nomor 4 seperti ini sudah pernah dibahas belum ya? Belum. Oke, kalau belum berarti saudara ngerjakan. Ya, sempat soal dulu. Baik, Pak. Coba, ya, ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Untuk sementara belum, Pak. Oh ya, silakan dikerjakan. Latihan lo ya, nih. Siap, Pak. Ya. Sebentar, saya tak stop share sebentar. Tapi tadi sudah kamu catat ya? Hmm. Oke. Recording in progress. Baik.
Cek ada. Cek, cek. Suara saya cek, Mas. Cek. Maaf, saya cek suara saya masuk nggak ya? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke.
Nah, harusnya Alhamdulillah itu ada di sini. Simak satu itu adalah sistem mengerjakan kami. Jadi saya membentuk kemudian kalian dapatkan satu tanda satu bulan tanda. Jangan berharap akan sampai ini berarti ini masalah masalah untuk jadi bahan ada pakai kan dan kemudian itu bisa diaplikasi. Kemudian setiap bahwa itu ada sebuah misalkan pakai beda. Nah, sebuah masalah yang digunakan untuk membangun website. Nah, itu yang belum ditemukan di sini. Jadi ada masalah. Misalkan kita lagi apa? SPL dan kami memberikan sebuah saya dapat menemukan yang didiskusikan kelompok untuk Oke, kalau sudah ini teknisnya karena kita tidak punya Jamboard, kita kan punya ini ya, apa namanya, eh, Telegram. Jadi saya pengen masing-masing yang sudah mengerjakan silahkan difoto, terus di crop ya, secukupnya saja. Jadi setelah difoto di catatan saudara, terus diunggah di Telegram. Biar nanti terdokumentasi siapa ini seperti halnya saudara maju ke depan papan tulis ini ya. Bayangkan saudara mengerjakan di papan tulis, terus tapi sekarang saudara selesaikan di buku masing-masing. Coba saya minta untuk saudara, kalau perlu di apa namanya hasil fotonya itu dibersihkan ya. Artinya kalau mau pakai cam scanner atau pakai apa biar terlihat jelas. Dibuat PDF boleh, PNG juga boleh. Paham maksud saya? paham Pak. Maaf Pak, ini di fotonya itu semua soal apa Oh, satu-satu dulu saja. Satu-satu. Jadi silahkan mengunggah. Kalau sudah membuat 2 nomor ya berarti mengupload 2 kali. oke, baik Pak. Nanti kan kelihatan tuh siapa yang sudah menuliskan. Nanti saya pantau dari Telegram grup ya. Iya. Oh iya, kalau bisa diberi nama ya. Jadi saudara tuliskan namanya di dalam fotonya.
Ini Aufa. Aufa ngerjakan nomor berapa ini? Nomor 3. Coba. Terus, ini siapa nih? Alis. Nomor 2. Alis mengerjakan nomor 3. Oke, nomor 1, Dimas Pasang. Ya, jadi nomor 1, langkahnya itu kan dari titik 1,2 ke 5,7. Sehingga eh, langkah terpendek itu akan ada di 7 min 2 adalah 5. 5 min 1 itu 4. Jadi 4 plus 5 itu 9. Jadi banyaknya rute terpendek itu ada 9 kombinasi 4 atau 9 kombinasi 5. Hasilnya 126. Ini sudah oke. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 itu, saya kembali ke nomor 3. 5 orang duduk di mobil kapasitas 6. 3 orang dapat mengemudi. Kalau 3 orang dapat mengemudi, berarti kursi pengemudi itu dapat dipilih satu dari 3 ya, memilih salah satu dari 3 itu 3 kali. Kemudian masih tersisa berapa? Masih tersisa 6 kursi kosong dan yang belum duduk ada 4. Jadi tinggal banyak cara 4 orang duduk di 5 kursi. Kalau saudara hitung, berarti mestinya 3 kali berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2. Jadi hasilnya berapa tuh? 120. Ya, jadi hasilnya berapa tadi? 3 kali 5, 5 kali 4 kali 3 kali 2 itu 120. 120 kali 3, 360. Ini sudah.
Baik. Nah, sekarang yang belum. Soal nomor 2. Nomor 2 siapa yang sudah mengerjakan? Kok gambarnya kok keputar? Nihil gila. Ini mengerjakan soal nomor itu. Sudah selesai, kalau sudah dibahas, sudah tidak perlu di-upload lagi. Sudah ada yang mengerjakan soal nomor 2? Halo, sudah ada yang mengerjakan nomor 2? Sudah, Pak. Mana? Sopo? Saya, Pak. Siapa saya? Fisya, Pak. Fiska. Fiska mana? Hasilnya Sata, Dimas, Nawal. Mana? Sasta, Aurel, Ihil, Kristina, Aprodipa, Nadine, Aina, Alfa, Aisyah, Ihil, Alon. Oh, ini Fiska. Mana? Oke, berapa banyak rute berbeda untuk suatu objek bergerak pada ruang dimensi 3? Sumbu X itu 4 min 1, 3. Betul. Sumbu Y itu bergerak 6 min 2, 4. Terus sumbu Z-nya itu 7 min 3 itu 4. Sehingga banyaknya langkah. Ini banyak langkah terpendek ya. Jadi panjang langkah terpendeknya yang tepat. Jadi panjang langkah terpendeknya adalah 3 tambah 4 tambah 4. Itu 11. Selanjutnya dengan permutasi dengan beberapa unsur sama. Sebenarnya ini bisa menggunakan permutasi dengan beberapa unsur sama. Atau menggunakan prinsip penjumlahan. Ingat, dulu pada saat belajar tentang aturan penjumlahan, sebenarnya bisa diselesaikan dengan kombinasi. Tapi kan kalau ini tidak bisa diselesaikan pakai kombinasi. Kenapa? Karena ada 3, harus pakai perluasan dari kombinasi. Salah satu bentuk perluasan dari kombinasi itu adalah permutasi dengan beberapa unsur sama. Coba dengarkan ya, pahami. Pertanyaan Pak Iqbal ini, ada yang bisa jawab benar? Kapan suatu permutasi dengan beberapa unsur sama akan ekuivalen dengan kombinasi? Jawab. Siapa yang bisa jawab? Halo? Jelas pertanyaan saya? Bisa diulang, Pak? Ulangi, baik. Jadi, pada saat kita belajar tentang aturan penjumlahan, saya ingat sekali pada saat memberi contoh itu yang tentang grid. Itu ada yang bisa menyelesaikan dengan menggunakan kombinasi. Betul ya? Sama persis seperti tadi penyelesaian yang di atas. Itu berlaku kalau bentuk gridnya itu hanya M kali N. Tadi itu contoh yang di atas misalnya apa? 4 kali 5. Jadi misalnya rute terpendeknya adalah 9 panjang rutenya dengan ukuran 4 kali 5. Itu kalau 2 dimensi lah kita sebut. Nah sekarang pada kasus 3 dimensi,
Ini kan bentuknya akan berbentuk balok. Kamu membayangkan seperti balok yang ukurannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 3, lebarnya 4, tingginya 4. Gitu toh. Nah, ketika pada kasus dimensi 3, maka kita tidak bisa menggunakan aturan kombinasi secara langsung. Sehingga kita perlu menggunakan perluasannya. Nah, perluasan itu sebenarnya saudara bisa menggunakan prinsip namanya permutasi dengan beberapa unsur sama. Masih ingat permutasi dengan beberapa unsur sama? Kalau menggunakan notasi misalnya N, P, P itu permutasi, N-nya di depan. Terus dikurung yang bagian belakangnya itu N1, N2, N3, dan seterusnya sampai dengan NK. Sedemikian sehingga N1 plus N2 plus N3 sampai dengan NK sama dengan N. Nah, itu formula untuk permutasi dengan beberapa unsur sama. Nilainya sama dengan apa? Ya, sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali dan seterusnya sampai NK faktorial. Kita sebut sebagai permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, itu sebenarnya perluasan dari aturan kombinasi. Nah, seperti halnya yang diselesaikan ini oleh Fiska misalnya. Dia menuliskan apa? 11 faktorial per 3 faktorial, 4 faktorial, 4 faktorial. Berarti N-nya 11, N1-nya 3, N2-nya 4, N3-nya 4. Perhatikan bahwa N1 plus N2 plus N3 itu apa? 3 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan N, sama dengan 11. Nah, ini sebenarnya bentuk perluasan dari aturan kombinasi. Nah, pertanyaannya kan tadi Pak Iqbal apa? Saya ulangi kan. Kapan permutasi dengan beberapa unsur sama ini akan ekuivalen dengan kombinasi? Coba jawab. Sudah tak jelaskan? Masih ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas pertanyaannya? Halo, Bapak. siapa yang mau jawab? Masih kurang jelas juga? Boleh coba menjawab, Pak. Adel, ya silakan. Jika jumlah elemen yang dipilih sama dengan total elemen yang tersedia. Kurang tepat. Ada lagi yang mau coba? Saya Pak mau mencoba Silakan, Christina. kapan permutasi dengan beberapa unsur sama itu ekuivalen dengan kombinasi. Itu tuh ketika kita mau melakukan pemilihan pada unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya, tetapi dalam kasus tersebut itu memiliki pengulangan yang sama. Kurang tepat. Nanti ini ada kaitannya dengan soal nomor 4, Ben. Silakan, ada lagi yang mau memperbaiki.
Halo? Gimana? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Halo Pak, Ya, masih belum jelas pertanyaan saya. Sebentar. Saudara, kalau saya cerita kalimat permutasi dengan beberapa unsur sama, itu sudah jelas atau belum? Kan kita pernah diskusikan tuh, ada bedanya antara permutasi tanpa perulangan, terus ada permutasi dengan pengulangan. Maksudnya adalah ketika kita memilih itu boleh mengambil ulang, gitu ya. Itu beda lagi konteksnya. Nanti ada juga susunan objek sedemikian sehingga pada dua kasus yang tadi, misalnya permutasi dengan pengulangan, permutasi tanpa pengulangan, itu konteksnya adalah kita melakukan pemilihan objek dari sekumpulan objek yang semuanya berbeda. Paham ya? Jadi ketika bicara permutasi atau kombinasi, itu kan memilih dari sekumpulan objek. Nah, itu mirip seperti himpunan. Ingat, kalau himpunan itu susunannya kan tidak ditulis double. Misalnya, kamu punya himpunan A, B, C. Nggak boleh ditulis A, A, B, C. A kalau sudah ditulis sekali, nggak perlu ditulis dua kali. Itu pada mulanya, pada saat kita bicara permutasi maupun kombinasi, itu pemilihan objek dari objek yang tersedia berupa himpunan yang objeknya berbeda. Itu pertama. Tapi pada konteks yang berbeda, perkembangannya itu begini. Kalau saya disediakan beberapa huruf misalnya, itu kan beda dengan konteks himpunan. Kalau menyediakan huruf, bisa saja hurufnya itu ada yang double. Contoh misalnya huruf eh, buku. Huruf buku itu U-nya double. Nah, itu nanti berhadapan dengan konteks permutasi baru yang disebut dengan permutasi dengan beberapa unsur sama. Tapi berbeda dengan permutasi dengan pengulangan. Nah, ini kita bedakan ya. Sudah cukup jelas sampai di sini? Halo? Gimana? Kok tidak ada yang respon? Kalau belum jelas, boleh tanya, Pak, maaf, Pak, bisa diulangi. Halo? halo Pak, Ya, sudah jelas. mohon maaf Pak, apa bisa diulangi lagi? Soalnya masih belum terkonek. Nah, memang agak sulit toh. Iya Ngajar Pak, kalau tidak pakai nulis sore-ore. Iya.
Paling enak itu kuliah luring, pindah papan. Nah, saudara kan dapat fasilitas daring ya. Saya ulangi, coba kamu dengarkan. Ketika kita membahas tentang permutasi, kemudian kombinasi, itu konteks mula-mula awalnya itu adalah memilih sebagian objek dari beberapa objek yang disediakan. Itu dulu. Nah, pada saat itu kita perhatikan bahwa objek yang disediakan itu posisinya berbeda semua. Itu mula-mula begitu. Nah, tinggal pada saat memilih itu ada dua kondisi pertama. Apakah memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan? Kalau memperhatikan urutan, berarti artinya permutasi. Kalau tidak memperhatikan urutan, berarti pemilihan kombinasi. Tapi pada saat pemilihan, misalnya yang permutasi, memperhatikan urutan, itu pun dibagi dua. Pertama, kalau huruf yang dipilih sudah saya pilih, terus tidak boleh saya pilih lagi. Artinya pemilihannya hanya sekali. Itu namanya tanpa perulangan. Tapi bisa juga, misalnya setelah tersedia huruf 3A, B, C. Setelah saya milih A, saya boleh milih A lagi. Nah, maka itu namanya dengan pengulangan. Dan itu terjadi baik pada permutasi yang memperhatikan urutan maupun yang tidak memperhatikan urutan. Jadi nanti akan ada 4 itu kasusnya. Pertama, permutasi tanpa perulangan, terus ada permutasi dengan pengulangan. Terus ada kombinasi tanpa pengulangan dan kombinasi dengan pengulangan. Satu, tuh sudah dapat 4 formula berbeda. Terus ada lagi nih perkembangan. Apa? Kalau kita berhadapan dengan contoh, saya melakukan pemilihan terhadap beberapa objek yang kondisinya itu beberapa diantaranya ada yang sama. Tadi contohnya dari huruf-huruf buku. Kalau dari huruf-huruf buku itu mau saya pilih, saya ambil, sebenarnya bisa sebagian maupun keseluruhan. Biasanya yang paling gampang itu hitung yang keseluruhan dulu. Jadi menata ulang atau merekonstruksi susunan huruf yang boleh ada di antaranya itu ada yang kembar. Nah, itu kita sebut sebagai permutasi dengan beberapa unsur sama. Tapi kan berbeda konteksnya dengan yang 4 pertama tadi. Oke. Nah, contohnya adalah apa? Misalnya susunan huruf-huruf A, A, B. Gampang. A, A, B. Kalau kita menyusun ulang 3 huruf A, A, B, boleh juga kita katakan memilih 3 huruf dari 3 huruf yang disediakan yaitu A, A, B. Nah, di situ kita boleh disediakannya 2 huruf A. Tapi kalau di 4 kasus pertama tadi, itu konteksnya semua huruf yang tersedia harus berbeda. Jadi A, B, C, gitu. Nah, sekarang kita beralihkan ke konteks pemilihan dengan beberapa unsur sama. Kalau ada A, A, B, maka susunannya itu bisa begini. Memilih 3 huruf dari huruf-huruf A, A, B disusun ulang. Berarti kan susunannya bisa A, A, B itu 1, A, B, A itu 2, atau B, A itu 3. Jadi dari 3 huruf A, A, B disusun ulang, kita mendapatkan 3 susunan, yaitu A, A, B, A, B, A, dan
BAA. Perhatikan, kalau 3 jenisnya itu berbeda semua, misalnya A, B, C, harusnya kalau kita pilih 3 dari 3 atau menyusun 3 dari 3 huruf berbeda, itu harusnya 3 faktorial, yaitu 6. Tapi kalau ada beberapa yang sama, kan jadi hanya ada 3. 3 itu didapatkan dari apa? 3 faktorial dibagi 2 faktorial karena ada 2 yang sama. Sehingga 6 faktorial dibagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, itu kasus yang pemilihan dengan beberapa unsur sama. Nah, formulanya apa? Formulanya itu sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. Itu kan rumus permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, sebenarnya permutasi itu bentuk umum atau perluasan dari konteks kombinasi. Jadi kita bisa memandang permutasi dengan beberapa unsur sama itu sebagai perluasan dari formula kombinasi. Kan kalau kombinasi, contoh misalnya tadi 94 sama dengan kombinasi 95 di contoh soal nomor 1. Itu apa? 9 faktorial dibagi 4 faktorial kali 5 faktorial. Itu kan? Ya, Pak. Ya, nah itu kan mirip dengan formula permutasi dengan beberapa unsur sama. Pertanyaan Pak Iqbal sederhana. Kapan permutasi dengan beberapa unsur sama akan ekuivalen atau sama dengan kasus kombinasi? Ada yang bisa jawab? Lima, 4, 3, 2, 1. Siap. Siapa? Alfa. Iya, saya coba izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Eh, pada saat permutasi memiliki beberapa unsur sama, itu unsur samanya ada dua Jenis. dua jenis. Iya, betul. Berarti nyambung ini Alfa. Jadi kalau tahu, ini jawabannya udah benar. Jadi ketika permutasi dengan beberapa unsur samanya itu konteksnya terdiri hanya 2 jenis. Coba aja kamu cek formulanya. Kalau hanya ada 2 jenis, berarti kan apa? N faktorial per N1 kali N1 faktorial kali N2 faktorial. Dan itu sama persis dengan aturan kombinasi. Kombinasi itu apa? Ya sama, N1 faktorial per N faktorial per N1 faktorial kali N min N1. Nah, N min N1-nya hanya N2. Jadi sebenarnya dari permasalahan ini saya hanya akan ingin sampaikan begini. Saudara, kadang-kadang itu problem yang hadir bisa diselesaikan dengan aturan kombinasi atau bisa juga diselesaikan dengan permutasi dengan beberapa unsur sama, karena itu perluasannya. Paham ya? Oke, mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas, nanti kalau pas pertemuan luring bisa ditanyakan kembali. Jadi nanti akan ada formula seperti itu yang bisa untuk memperluas formula yang lain. Nah, ini namanya koneksi ya dalam konteks beberapa teknik aturan pencacahan atau aturan hitung. Baik, nah kembali ke permasalahan tadi. Jadi
Soal yang nomor 3 itu bisa diselesaikan karena di kasus nomor 3 itu artinya saudara punya 3 jenis. Kalau 3 jenis kan ada bergerak ke sumbu X, sumbu Y maupun sumbu Z. Anggap saja tadi X, Y, Z bentuknya adalah 3,4,4, artinya apa? Bergerak ke X sebanyak 3, bergerak ke Y sebanyak 4, bergerak ke Z-nya sebanyak 4. Yang urutannya bisa ambil mana dulu. Sehingga saudara bisa memandang itu sebagai susunan huruf-huruf apa? X, 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 Y, 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 Z, 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 Z. Nah, itu merupakan susunan 11 huruf yang 3 kembar X, 4 kembar Y, dan 4 kembar Z. Begitu. Karena ini jenisnya ada 3, maka kita bisa selesaikan dengan permutasi dengan beberapa unsur sama. Pada kasus jenisnya hanya 2, seperti pada 2 dimensi, berarti kan hanya X dan Y saja. Nah, itu kita bisa selesaikan dengan aturan kombinasi. Itu poinnya ya. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Saya kira ini pembahasan tambahannya. Ini saya sambil review biar saudara paham dengan apa yang dipelajari dan bisa memanfaatkan untuk penyelesaian masalah. Baik, kita lanjut ke problem nomor 4. Sudah ada yang menyelesaikan? Siapa? Pokoknya tiga orang pertama saja yang mengerjakan cukup ya, tidak usah ditambahi lagi. Siapa yang Irfan? Irfan mengerjakan apa? Kasus 1, 5 posisi dari 10 urutan. Oke, ada jawaban lain selain Irfan? Sebelum di submit, tolong diposisikan gambarnya tegak ya, biar bacanya enak. Salva mungkin bisa diputar dulu gambarnya. Nah, ini sudah ada Irfan. Irfan bisa jelaskan hasil pekerjaannya bagaimana? Halo Irfan, silakan.
Sebentar, saya tanya ya. 5 posisi dari 10 urutan. Maksudnya 5 posisi itu apa? 5 angka. 5 angka apa? 5 angka selain 0. Oh, maksudnya satu semua gitu ya. Oke, jadi kasus pertama kalau ada 5 angka 1, berarti yang lain 5 angka 0. Ya, oke. Tulisannya yang jelas nanti ya. Ada berapa? Berarti kasus pertama 5 angka 0 dan 5 angka 1. Betul, itu nanti bobotnya 5. Ada berapa? 10 faktorial per 5 faktorial kali 5 faktorial. Ya, ya jadi apa? 10 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Oke. Terus berikutnya apa? Mm-mm. Oke. Oke, nolnya berapa? Ya enggak bisa. Nah ini harus diperhatikan komposisi lengkapnya. Kan ada nolnya jadi 6 sekarang. Ya, coba diatur ulang. Pekerjaannya masih sebenarnya itu mudah ya. Yang penting saudara perhatikan ada berapa kasus, masing-masing kasus ditemukan berapa cara. Terus dihitung semuanya pilihannya. Sudah paham? Ya, coba diperbaiki. Yang lain, teman yang lain juga memperbaiki. Baik, Pak. Oke, dalam pilihan. Ditulis kasusnya. 5 angka 0, 0 angka. Ini punya S alpha 5 angka 1. D, 3 angka 1, 1 angka 2. 1 angka 1, 2 angka 2. Itu dari mana itu? 360 cara. Salva. Masih belum jelas. Jadi perhitungan 840 dan 360 itu dari mana ya? Ini siapa yang terakhir? Aina. Jika menggunakan angka 1 saja, maka ada sebanyak 5 dan angka 0 sebanyak 5. 10 J5. Oke. Jika menggunakan angka 1 sebanyak 1 dan angka 2 sebanyak 2, maka 10 C1 Aina. Aina bisa jelaskan? Halo Aina. Iya, baik, Pak. Jadi, Ya, yang coba dijelaskan jika pekerjaannya. menggunakan, ya, jika menggunakan angka 1 sebanyak 1 dan Kurang angka keras 2, nih suaranya. Agak dekat ya jika, dengan mic. ya, jika menggunakan angka 1 sebanyak 1 dan angka 2 sebanyak 2 itu 10 C1. Dia untuk memilih angka satunya. Terus
10 dikurangi 1 karena tadi udah kepilih 1, jadi 9 C2 untuk mencari angka 2-nya. Jadi 10 kali 36, 360. Kemudian, jika menggunakan angka 1 sebanyak 3 dan angka 2 sebanyak 1, maka cari angka satunya dulu, itu 10 C3 dikali dan dikali 10 dikurangi 3 tadi, 7 C1, karena angka 2-nya itu sebanyak 1. Maka 120 dikali 7, 840. Kemudian ditotalkan, dijumlahkan maksudnya. Jadi jumlahnya 1452. Ini sudah mempertimbangkan susunan terurut, artinya memperhatikan urutan. Urutan Karena jika stringnya, sama 0, ya, jika menggunakan 0 juga. iya toh. Kan harus memperhatikan susunan angka 0, 1, maupun 2. Maaf Pak, saya tuh mikirnya analnya cuma ngisi aja gitu. Jadi saya tidak mempertimbangkan angka 0. Coba diperhatikan bahwa pada kasus ini itu saudara akan berhadapan dengan banyaknya string. Banyaknya string itu artinya banyak, tidak hanya komposisi angka tapi juga susunannya, urutannya.
Ada yang bisa menjelaskan dengan cara lain yang berbeda? Boleh, caranya berbeda, tapi saya yakin hasilnya pasti sama. Salva mungkin mau menjelaskan? Kurang lebihnya sama sih Pak dengan penjelasannya Aina sama Irfan. Yunda, saudara jelaskan sendiri toh. Oh, oke Pak. Eh, itu kan apa tuh? Untuk angka satu itu bernilai satu dan angka duanya itu bernilai dua. Nah, untuk yang kemungkinan pertama itu 5 angka satu dan 0 angka dua. Itu berarti angka satunya ada 5 dan eh, angka duanya dan tidak ada. Itu dengan menghitungnya 10 faktorial diper 5 faktorial 10 kurangi 5 faktorial. Jadinya 252 cara. Lalu Sebentar, yang sebentar. Ini yang susunannya apa? susunan yang pertama yang itu yang 5 angka satu 0 angka dua. Hah? 0 angka 2. Angka duanya nggak ada Pak gitu. Cuma ada 5 posisi untuk angka satu aja. Itu yang kemungkinan pertama. Ya, terus Terus yang kemungkinan kedua, eh, harusnya itu kalau 10 digit itu berarti mesti harus dijelaskan ya apa saja komponen kan ada 0, ada 1, ada 2. Jadi tidak hanya 1 dan 2 toh. iya Pak. Terus sisanya di 5 posisi itu angka 0 Pak. Nah, itu harus lengkap. Ulangi. Lalu selanjutnya di kemungkinan yang kedua itu ada 3 angka satu, lalu ada satu angka dua. Jadinya 3 posisi untuk angka satu dan satu posisi untuk angka dua, sisanya eh, angka nol. Jangan Itu sisa berapa? gimana? Oh, berarti 6 angka nol. Terus Itu ada 840 cara. dari Itu mana? ya, ya Pak, bentar ini dijelaskan. Eh 800. Mosok 10 kombinasi 3 840. 800 eh, 840 cara itu dari yang pertama kita nyari 3 posisi dulu untuk angka satu itu permutasinya ada 120 cara lalu dikali 7 karena mencari satu posisi tersisa dari mencari satu posisi untuk angka 2 di 7 posisi tersisa Pak. Tapi kalau Jadinya kamu nulisnya 10 kombinasi 3, itu kan di jawaban kamu itu kan ada 10 kombinasi 3 sama iya, dengan 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali dikali 10 min 3 faktorial. Kalau nah 10 kombinasi 3 itu berapa? itu 120. 120 Pak. Eh? Iya, 120. Lalu Lah tapi nanti kok tiba-tiba ada kali 7? itu 7 tuh itu Pak, mencari satu posisi untuk angka 2. Kan Nah, sisanya ada tapi 7 itu tersisa. sama dengan, jadi kan kamu kalau nulis begitu, artinya 10 kombinasi 3 sama dengan 840. Bener nggak? Iya Lihat Pak. ujung sama ujungnya. Jadi ujung kiri itu kamu tulis 10 kombinasi 3. Ujung kanan kamu tulis 840. Bener nggak? Iya Pak. Iya gimana? Bener. Iya. Eh, karena yang 7-nya belum saya jelasin Pak.
Loh, enggak, saya tanya dulu kamu. Kalau nulis 10 kombinasi 3 sama dengan bla 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 sama dengan bla 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 sama dengan 840, bener enggak? Salah, Pak. Salah. Jadi cara menulis demikian jangan diulangi. Ini kebiasaan dulu ya pada saat SD itu. Ngerjakan sebagian, kemudian tiba-tiba muncul ada kali 7 di tengah-tengah proses. Seolah-olah itu masih sama, itu salah. Harusnya dari awal ditulis. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi ingat ya, besok lagi kalau nulisnya begini saya salahkan, coret, seret gitu ya. Kenapa ada tulisan 10 kombinasi 3 kok sama dengan 840 gitu. Jelas salah, seret gitu. Ingat baik-baik yang lain juga. Kalau mau nulis harus lengkap gitu. Penjelasannya lengkap. Oke, coba diperbaiki tulisannya mana? Saya Ya, pengen Pak. yang tulisannya jelas. Coba belajar menulis yang jelas, terus ditulis ulang. Atau yang ini, tadi itu yang Irfan. Irfan itu tadi masih, kalau yang kasus 1 sudah jelas ya. Kasus 2 itu memilih 3 posisi dari 10 untuk angka 1. 1 posisi dari 7 untuk angka 2. Oh ya, tapi ini harus ditulis ya. Yang lain berarti angka 0 itu. Banyaknya cara 120 kali 7 kali 1 ya, karena sisanya itu angka 0. Oke. Terus ini kasus 3, 1 posisi dari 10. Kasus 3 itu yang apa ini? Oh, berarti 1 angka 1, 2 angka 2, dan sisanya angka 0. Memang gini, sebaiknya ditulis ulang. Jadi cara penulisannya biar jelas. Memang betul, dari solusi ini itu akan ada 3 kasus. Coba saudara nanti akan mengerjakan dengan lebih operasional. Pertama, tidak mungkin kasus itu digitnya 0 semua. Karena kalau 0 semua itu jumlahnya pasti 0. Dari 10 digit, kalau saya mau pakai yang terbesar dulu boleh. Misalnya, angka terbesar itu 2. Maksimal 2 terisi itu adalah 2. 2 kali 2, 4. Karena kalau 2 kali 3, maka sudah 6 lewat. Ya, melewati 5. Jadi maksimal 2. 2-nya ada 2, 1-nya ada 1, sisanya 0. Sisa itu ada berarti 7. 7 angka 0 karena 3 sudah terpakai. Jadi kasus pertama, tulis kasus 1, 2 angka 2, 1 angka 1, dan 7 angka 0. Nah, di kasus ini, kalau kamu mau menggunakan susunan permutasi dengan beberapa unsur sama, sebenarnya mudah, langsung saja. Jadi, saya menyusun ulang angka-angka 0 sebanyak 7, 2-nya ada 2, dan
satunya ada 1. Itu akan ada 10 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial kali 1 faktorial. Ya, hasilnya 360. Gitu enggak? Sudah jelas? Ya ini kalau mau menggunakan permutasi dengan beberapa unsur sama bisa. Ya meskipun ini yang dikerjakan dengan kasus yang ada ini juga sudah benar. Hanya penyajiannya nanti mungkin perlu diperbaiki ya biar lebih operasional. Terus kasus kedua, kalau duanya hanya 1, berarti baru ada 2 nih. Satunya butuh 3. Jadi kasus kedua adalah 1 angka 2, 3 angka 1, dan berapa nih? 6 angka 0. Ya, kalau dihitung dengan permutasi dengan beberapa unsur sama, kamu bisa hitung, berarti komposisinya kan 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, sebanyak 6. Itu ada 10 faktorial per 6 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial. Nah, ini hasilnya 840. Nah, terakhir kalau 1 semua, 2-nya tidak ada, 1 semua selain itu 0, berarti 1-nya ada 5, 0-nya ada 5. Itu 10 faktorial per 5 faktorial, 5 faktorial. 252. Ya, meskipun penyajiannya mungkin berbeda, tapi prinsipnya ini sudah terjawab. Hanya nanti perlu menulis dengan operasional, gitu ya, dan jangan salah penulisan. Jadi kalau membiasakan menulis, jangan sampai begini orang menulis itu. Kamu misalnya mau menuliskan 3 kali 4 sama dengan 12. Terus di tengah operasi, oh iya ini hasilnya harus kalikan 10, sebab setiap kotak ada 10 gelas. Terus kamu tiba-tiba di tengah perjalanan, kamu tulis 10 dikali 4. Berapa tadi? 12 dikali 10. Sama dengan 120. Itu kalau nulisnya sama dengan semua, kamu bisa tulis jadi tertulis apa? 3 kali 4 sama dengan 12, terus tiba-tiba di tengah dikalikan 10 sama dengan 120. Itu seperti halnya kamu menulis 3 kali 4 sama dengan 120 itu salah. Menulis begitu. Jadi kalau mau menuliskan itu harus dari awal. Misalnya banyaknya gelas adalah 3 kali 4 kali 10 sama dengan, kalau mau 12 kali 10 juga boleh atau langsung 120 itu boleh. Jadi harus ditulis lengkap sehingga dalam operasi hitung yang hubungannya sama dengan itu, masing-masing komponen punya nilai yang sama. Itu kalau mau menuliskan dalam notasi sama dengan. Kemudian membiasakan menulis itu yang lengkap. Misalnya kasus 2 itu dijelaskan, kasus 1 itu yang kayak apa, kasus 2 itu yang kayak apa. Oh, kasus 1 yang seperti ini, kasus 2 yang seperti ini, kasus 3-nya seperti ini. Tuliskan secara lengkap. Sehingga mudah untuk dipahami. Ini belajar menulis. Baik, saya kira cukup. Atau ada yang mau menambahkan cara penyelesaian nomor 4? Mau diupload? Yang tadi sudah saya sampaikan, sudah ada yang nulis?
Cukup atau ada yang mau mengunggah? Kalau sudah, kita berinjak ke soal berikutnya. Coba ini contoh. Sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke. Jadi beberapa contoh ini memanfaatkan aturan pencacahan juga. Yang pertama itu, kalau kamu berhadapan dengan permasalahan begini, banyak cara saling tukar-menukar hadiah dari 5 orang, sedemikian sehingga tidak ada satu orang pun menerima hadiah dari dirinya sendiri. Itu ada berapa? Jadi misalnya begini, kalau saya ada 5 orang, bisa saja sebut A, B, C, D, E. Masing-masing itu membawa hadiah. A bawa hadiah 1, B bawa 1, C 1, D 1, E 1. Kemudian, setiap hadiah yang mereka pegang akan diberikan ke orang lain. Tidak boleh dipegang sendiri. Sedemikian sehingga semua orang itu menerima hadiah bukan miliknya sendiri. Tapi kan satu-satu pas gitu ya, saling tukar-menukar. Nah, itu pertanyaannya berapa banyaknya cara? Coba pikirkan. Kamu boleh memanfaatkan prinsip permutasi siklis. Ini petunjuknya ya, ini. Contoh misalnya begini, permutasi siklis yang dimaksud. Ilustrasinya, hadiah A diberikan ke B, hadiah B diberikan ke C, C diberikan ke D, D diberikan ke E, nah hadiahnya E diberikan ke A. Itu sudah satu cara. Tapi masih ada cara yang lain, betul. Untuk keseluruhan ada berapa, kan gitu. Nah, silahkan pertimbangkan semua kemungkinan. Itu contoh nomor 1. Nomor 2, terdapat bilangan ribuan dengan jumlah angka 7. Contoh bilangan ini adalah 1231. Jadi jumlah angka ya, bilangan dengan angka kan beda. Ini bilangannya 1231. Kalau jumlah angkanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 itu 7. Nah, pertanyaannya, berapa banyak bilangan yang memenuhi sifat ini? Ingat, kalau bilangan tidak boleh ada angka 0 di depan. Tapi kalau 0 di tengah atau di belakang, boleh enggak? Boleh. Gitu. Misalnya apa? 3.400. Nah, itu masuk. Nah, keseluruhan banyaknya bilangan ada berapa? Silakan dicari. Oke, cukup ya. Nomor tiga itu begini. Kalau saya punya huruf-huruf pada kata prima, itu artinya ada huruf P, R, I, M, dan A. Terus kalau 1, 2, 3, 4, 5 huruf itu disusun ulang, berarti kan nanti mendapatkan banyak permutasi dari huruf-huruf P, R, I, M, A. Kita akan memperoleh banyak kata. Akan diperoleh kata-kata baru. Saya tanya deh, kalau ini mudah dijawab harusnya. Berapa banyaknya kata yang bisa diperoleh dari susunan huruf-huruf P, R, I, M, A? Jawab. Ayo jawab. P, R, I, M, A. Kalau disusun ulang huruf-hurufnya, kan akan membentuk kata. Kata-kata itu tidak harus punya makna ya. Izin jawab, Pak. Ya, 120 kata. betul. Kita punya 120 kata. Ada kata misalnya apa? Priam, prami, terus apa lagi? PR, MAI, dan seterusnya. Itu ada 120 kata.
Bayangkan kita punya 120 kata, kemudian disusun secara alfabet. Seperti halnya susunan nama presensi saudara di SMA dulu. Kalau di SMA, nusun nama siswa itu kan disusun alfabetnya. Dari 120 itu disusun, maka kata prima itu akan menempati urutan keberapa. Itu contoh problemnya. Sudah jelas? Boleh, silahkan dikerjakan. Ya, ini Alfa sudah mengerjakan soal nomor 4, tapi sebaiknya kalau mengerjakan diberi kata-kata. Ya. Saya pengen jangan hanya pekerjaan seperti ini loh ya. Besok kalau ulangan, tidak boleh hanya nulis begini. Biasakan deh nulis itu ya. Kita perhatikan 3 kasus. Kasus pertama, 2 angka 2, tulis pakai notasi boleh. Terus banyak kasus pertama adalah bla 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 10 faktorial per dan seterusnya. Banyak kasus kedua sekian, banyak kasus ketiga sekian. Jadi banyak keseluruhan adalah sekian. Itu diberi apa cerita seperti halnya saudara menyampaikan apa gagasan dalam bahasa tulis. Ya. Saya ulangi, ini Aufa paham enggak? Membiasakan menulis Paham, Pak. dalam apa? Iya. Menyampaikan dengan kata-kata itu. Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi gini, mathematics is language. Tapi kita tidak hanya menyampaikan, membiasakannya, menyampaikan solusi permasalahan itu dengan hanya notasi. Saat ini mungkin kita membaca ini paham, tapi bagi beberapa orang yang tidak tahu konteks permasalahannya, itu membaca ini opo maksudnya itu ya. Dan susunannya yang baik. Oh, kalau saya dulu itu diajari nulis bahkan titik koma itu diingatkan itu ya kalau kurang. Jadi membiasakan tulis saja pakai kan nggak berat toh menulis pakai kalimat. Jadi banyaknya string adalah 360 tambah sekian sama dengan sekian. Selesai, titik. Gitu. Oke, ini kenapa kok saya memberi komentar seperti ini? Sebab eh, dalam pemecahan masalah itu ada namanya keterampilan communication atau komunikasi. Communication skill atau keterampilan berkomunikasi, mengungkapkan ide gagasan dalam bahasa tulis itu penting. Dan itu kita latih gitu ya. Saudara harus berlatih seperti itu menulis. Ya agak panjang sedikit, tapi kalau apa namanya? Tidak terlalu bertele-tele yang penting itu ya. Yang penting jelas. Baik, kita lanjut.
Sudah ada yang menjawab? Oke, kita masuk ke soal problem berikutnya. Ayo, nomor 456. Sorry. 567. Bisa enggak ini? Bisa. Ya, restart dari bagaimana? Sudah ada yang mau menampilkan hasilnya? Bentar, Pak. Ya.
Sudah ada yang menuliskan hasilnya ke Telegram. Silahkan diupload per nomor boleh.
Pak, mohon maaf. Ya, Setelah ini kami ada kelas Zoom lagi, Pak, pukul 10.15. oh baik. Kalau begitu berarti kita cukupkan. Ini nanti untuk latihan, untuk PR itu ya. Baik, Nanti Pak. soal tambahan saya tambahkan di apa namanya Elena. Baik, saya kira kita cukupkan latihannya hari ini. Selamat belajar. Kita tutup ya. Kita bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, selamat belajar.